Bongkar isi lemari dapur. Dia udah direndam seharian, udah direbus. Terus kalau udah direbus masukin ke freezer biar kayak lemarinya Marie Kondo. Mari kita rapin. Awal-awal beli ini kayak biasa lah. Aduh males banget ya Allah. Assalamualaikum. Akhirnya gue bikin video lagi setelah 3 minggu nggak bikin video karena kondisi perkembangan virus corona di Turki ini sedang tidak kondusif. Jadi udah sebulan weekend lockdown lagi, jadi gue nggak bisa jalan-jalan karena August harus kerja. Masih agak gimana gitu kalau mau keluar sendirian. Dan baru 2 hari yang lalu ada info terbaru lagi, di Turki malah lockdown total dari tanggal 29 April hari Kamis sampai tanggal 17 Mei. Jadi toko-toko tuh bakal tutup, restoran nggak bisa dine in lagi, sekolah yang tadinya udah mulai masuk udah harus sekolah dari rumah lagi, orang kerja juga WFH lagi. Tapi August kayaknya nggak akan sih WFH soalnya kerjaan dia nggak bisa dibawa pulang, jadi dia tetap bakal kerja kayaknya sih. Jadinya hari ini mau bikin video, nggak penting juga sih sebenarnya, cuma mau sekalian curhat aja. Hari ini mau bikin video nggak penting, yaitu bongkar isi lemari dapur. Makanya gue di dapur hari ini, jadi langsung aja kita cek. Jadi gue tuh termasuk orang males tentu saja. Jadi isi lemari gue tuh bisa dirapiin kayak sebulan sekali. Misalnya sebulan sekali gue rapihin. Setelah itu sehari-hari gue naruh bumbu tuh acak aja. Beginilah kondisi salah satu lemari dapur gue yang isinya tuh, ini yang isinya bumbu-bumbu terus sama ada makanan, beberapa makanan Indonesia. Sekarang gue mau nunjukin bumbu-bumbu dapur apa yang selama ini gue pakai untuk masakan-masakan Turki atau kalau gue masakan Indonesia. Gimana ya? Satu-satu aja kali ya, dibongkar dulu baru dirapiin lagi. Ini bulgur dari gandum. Jadi ada banyak gitu sih yang gue tahu. Jadi bulgur ini ada yang agak gede, ada yang agak kecil, tapi sama-sama dari gandum kalau nggak salah. Terus ini ada garam. Ini yeşil mercimek hijau. Ini biasanya buat çorba atau sup Turki. Ini ada orzo. Aduh, katanya sih ini pasta gitu sih. Ini biasanya dimasukin ke pilaf juga. Ada saus tiram. Udah segini lagi ya. Terus kemarin gue nyari sesame oil, minyak wijen, akhirnya punya. Dulu deh. Tentu saja ada teh Turki segede gini. Ini madu buat kahvaltı, buat sarapan. Madu lagi. Pokoknya pas gue datang ini udah ada di dalam sini. Ini juga udah dibawain, udah ada di dalam lemari. Turk kahvesi, kopi Turki. Gue sih nggak doyan banget karena gue emang gak doyan kopi hitam. Ini kopi yang dimasak gitu loh. Dan August pun kalau di rumah jarang minum kopi. Gue nggak tahu karena gue nggak minum terus dia jadi nggak minum atau gimana. Ini biasanya minum tuh kalau misalnya ada mertua sama ada ipar gue dateng. Gue nggak tahu ini kebiasaan orang Turki atau emang cuman kebiasaan keluarganya August doang. Cuman mereka kalau lagi pada di sini tuh setelah ngecai habis sarapan, yang sarapan jam 10-an, itu jam 12 gitu mereka ngopi kayak gini yang dimasak di kayak gitulah pokoknya. Ini apa ya, ini juga udah ada. Terus ini adalah ini adalah min kering, wangi banget, min kering sama bubuk cabai. Terus ini creamer sih. Sebenarnya ini gue yang beli. Waktu kemarin gue bikin nastar, nyari susu bubuk, belum nemu. Gue pakai ini deh. Ini jahe bubuk. Gue beli di sini ada sih. Ini kori. Ini kori itu bubuk kari. Ini chili flakes. Kayak bun cabai ya. Ketumbar.
Ini ada kajun. Kajun ini salah satu mix herbs gitu deh kalau nggak salah. Nanti gue kasih keterangan isinya ini tuh dari mix apa aja. Ini biasanya gue pakai buat ini sih, buat kalau mau bikin wedges potato. Kalau mau manggang kentang enak pakai ini, wangi gitu dia. Ini salah satu. Ini yang tadi sih yang kayak di dalam sini tuh bubuk cabai merah lah pokoknya. Pokoknya ini sama ini tuh lumayan sering dipakai di masakan Turki. Ini belum direfill. Micin Royco rasa ayam. Ini juga Royco rasa kaldu jamur ya. Ini kunyit bubuk. Zencefil zerdeçal. Gue suka tukar bahasa Turkinya. Ini coklat Nutella abal-abal. Ini cabai jawa bubuk. Sebenarnya gue nggak tahu sih ini rasanya apa, cuma waktu itu gue main beli-beli aja. Ini sasa, another micin. Sasa, gue nggak begitu sering sih pakai sasa. Nggak tahu kenapa, kayak lebih suka pakai ini Royco ayam. Ini black pepper. Kalau mau butuh yang gampang-gampang diambil pakai ini. Sebenarnya di sini juga ada black pepper kalau buat masak. Ini kalau misalnya lagi sarapan terus butuh di meja makan kayak ini. Ini kopi. Orang sini juga seneng banget ngopi kalau malam jam 10, jam 11 malam mereka malah ngopi sachet gini. Nescafe. Ada sumak, belum gue kasih tempat ini. Berantakan banget. Sumak ini buat bawang bombay. Jadi kalau salad gitu, kalau ada bawang bombay dikasih sumak ini. Ini ada garam buat kalau di meja juga. Ini sama ade iparku dikasih beras isinya. Biar apa ya? Lupa gue. Biar lupa pokoknya. Ada kayu manis bubuk. Ada biji pala bubuk. Ini udah lama gak gue habisin aja kali ya. Bonori bubuk. Bonori. Tapi kencur bubuk. Kimyon bubuk. Ini gue salah beli sih. Ternyata gue punya banyak, ternyata udah ada di lemari, tapi gue nggak tahu kalau itu kimyon atau cumin powder. Gue malah beli dan akhirnya nggak pakai. Ini masih ada kimyon, masih segini, kayak masih lebih dari ini. Nah, gue baru tahu kimyon itu atau cumin powder ini tuh jinten. Dulu tuh di Indonesia nggak pernah kayaknya. Mak gue masak pakai jinten, baunya soalnya kayak khas gitu loh, jadi kayak bukan bau Indonesia. Oh ini kemarin gue juga beli kecap ikan. Gue gak tau deh ini beneran kecap ikan atau enggak, gue beli lah. Ini teh celup normal sih, tapi ya rasanya agak beda sih sama teh celup Indonesia. Dari drama Turki yang gue tonton, kalau orang minum teh celup tuh kayak apa ya, kayak suka dicengin gitu loh kalau minum teh celup. Tapi ya kalau gak ada waktu buat bikin teh bubuk, kayak mereka pakai teh celup. Kalau malam gitu kadang suka pengen teh kan pakai teh celup aja. Ini lemon tuzu belum gue pakai sih, gue pengen nyobain bikin kayak acar kayak turşu gitu pakai ini katanya. Terus ini teh lagi tinggal sedikit. Kemarin aku sempet beli teh celup yang rasa-rasa gitu loh, rasa nanas, rasa teh hijau, ada teh rasa yasmin juga, rasa teh melati. Gue langsung kayak anjir ini teh Indonesia. Langsung inget rasa Indonesia. Pudras shakeri, ini gula halus, ini untuk main gue bikin nastar, selai kacang, peanut butter, ini cappuccino, ini kopi juga belum pernah nyobain. Padahal deh kenapa dia beli ini terus ya. Ini udah ada di lemari lah pokoknya dari awal. Ini gue beli Nescafe klasik. Gue tuh itu sempet kayak pengen bikin es kopi susu gitu kan, kayak gue sering bikin di rumah. Tapi di sini tuh susunya, gue nggak tahu perasaan gue doang atau emang begitu. Susunya tuh rasanya beda, nggak kayak susu cair di Indo. Gak tau kenapa baunya beda deh pokoknya. Ini gue ambil ada di kulkas. Gue bikin es kopi pakai susu ini. Gue pakai gula merah, rasanya beda, nggak nikmat. Terus jadinya
si Nescafe nggak gue pakai HD. Ini tuh selai sih, selai buah beri-berian gitu, salah satu beri-berian. Terus ini salah satu harta karun kemiri udah gue sangrai. Apakah gue harus merapikan ini dulu? Oh, ini dulu deh sekalian. Ini ada ikan tuna kaleng. Ini harganya 20 ribuan sih kalau nggak salah. Kemarin sih itu katanya lagi diskon gitu, tapi nggak tahu emang diskonan, nggak tahu diskon beneran. Pokoknya ini 20 ribuan. Sama aja sih, sama di Indonesia juga 20 ribuan. Gue suka beli tuna ayam jago ya, tuna cap ayam jago di Indonesia juga 20 ribuan. Ini ada sisa-sisa makaroni. Ya Allah, ini sekali makan udah kurang. Kenapa ya? Gue suka nyisain sedikit-sedikit gitu. Ini salah satu harta karun gula merah. Sebenarnya kayak mie telur gitu sih. Nggak ada bumbunya. Gue sempet bikin ifumi pakai ini, lumayan. Jadi gue nggak pernah nih nemu yang kayak gini. Nggak pernah nyari di Indonesia ya yang kayak buat gini-gini gitu. Nambahin kompartemen di dalam kompartemen. Lumayan sih. Ini beli di supermarket. Supermarket sini tuh serunya ya, mereka tuh jual barang-barang yang nggak penting tapi penting. Jadi gue suka gatel banget belanja ini belanja itu, kayak gini-gini, tempat kayak gini tuh di supermarket. Jadi mereka tuh musiman gitu, cuman mereka ngeluarin katalog buat tanggal berapa, entar mereka jual kayak gini gitu. Seru sih, coba di Indomaret kayak gitu juga. Kayaknya gue mau ngerapihin yang bawah dulu. Gue selesain dulu, nanti baru bisa lihat hasilnya kayak gimana. Hasilnya pasti ya tuh gitu. Nah sekarang ceritanya udah dirapihin, tapi kayaknya nggak terlalu beda jauh. Pokoknya ya gue lebih ke ini sih, lebih ke kalau yang udah tinggal sedikit, kalau yang bisa digabungin gue gabungin, kalau ada yang bisa dibuang gue buang, lebih ke kayak gitu tadi. Terus ini gue ganti slot ini, gue jadi tempat Indomie dan mie lainnya. Ada yang baru nih namanya Koftelik Bulgur. Ini lebih kecil loh daripada yang tadi, bulgur yang tadi. Salah satu keluarga bulgur ini yang paling kecil. Jadi kayak kalau nggak salah dia tuh remahan yang paling kecilnya. Ini biasanya gue pernah bikin dan gue kurang suka. Jadi mereka tuh itu tuh makanan sehat banget. Cuman ini pakai dedaunan, terus pakai pasta tomat, olive oil. Tapi gue gak suka karena mereka makan bisa cuman kayak gitu doang, gue gak bisa. Sekarang mulai ke atas, bagian atas ini ada kerupuk bawang yang udah disayang-sayang. Ini kerupuk-kerupukan ini udah gue bahas sebenarnya di video sebelumnya, jadi ya udah nggak gue panjang lebar. Kerupuk sarden tinggal satu juga gue sayang gak gue makan. Ini white bean, apa ya namanya, pokoknya di sini guru fasulya itu asalnya dari kayak gini yang gue masak itu. Jadi kalau mau masak udah nyetok, dia udah direndam seharian, udah direbus. Terus kalau udah direbus masukin ke freezer. Jadi kalau sewaktu-waktu pengen masak, nggak ambil deh, ini mentahannya kayak gini. Ini juga nohut sama sih. Biasanya gue masak ini tuh buat corba, dihalusin pakai kentang gitu, atau bikin nohut lupilaf, masukin ke nasinya orang Turki. Kemarin beli kacang hijau, beli online. Terus gue udah bikin bubur kacang hijau sekali, sama gue nyoba bikin toge, nggak tahu berhasil atau enggak. Ini di hari ketiga pembuatan toge, hasilnya udah kecambah, udah mulai keluar. Kalau dari tutorial sih katanya 5 hari atau 6 hari kali baru terbentuk sempurna. Ada sereal Nesquik. Ini awal-awal beli ini kayak biasa lah. Aduh males banget ya Allah. Terbiasa lah. Doyan banget. Terus jadi beli terus lama-lama bosen nih. Sampai nyetok tapi nggak dimakan-makan. Ini kayaknya lagi di Indo lagi hype juga ya minuman Nesquik itu, tapi kayak di sini juga ada tapi belum nyobain.
Ini gue nggak tahu nih ada di dalam lemari emang dari sananya. Ini cikofte bulgur. Gue nggak tahu gimana cara masaknya. Tapi gue nggak suka cikofte, jadi kayaknya nggak akan sih. Gula, stok gula sama kacang tanah. Gue nggak begitu suka kacang tanah, terus Agus beli kayak gini, malah nggak dimakan. Gue mau ngerapin bagian ini dulu. Kayaknya kalau mau bikin ini jadi rapi harus dimasukin ke jar gitu ya. Kalau tetap pakai plastik nggak berubah buruan. Jadi ya udah, tapi daripada buang duit, pakai aja yang ada, nggak masalah. Ini kayaknya sebenarnya masih lega sih. Jadi gue masukin ini ada dari kompartemen lain, tepung beras. Tepung beras gue nggak tahu deh ini beneran berfungsi sebagai tepung beras atau enggak. Cuman kalau diartiin dari komposisinya ini tepung beras gitu. Terus ini kemarin baru beli dari Indomarket juga, susu kental manis. Sebenarnya sih nggak lagi kayak pingin bikin apa, perlu terus beli ini. Agak impulsif juga sih, random beli. Aku masukin sini juga sama ini nih yang penting sih sebenarnya, beli tepung tapioka. Ini baru beli kemarin tapi udah tinggal segini. Jadi waktu beli nggak di packing rapi gitu, dia ambiar. Tapi sellernya bertanggung jawab, dia mau ngirimin yang baru. Gue tinggal bayar ongkir. Sayang, sumpah sayang soalnya kalau nggak diganti sih mahal banget. Kayaknya segitu aja sih. Garing kan? Dan hasilnya tetap berantakan. Udah selesai bagian ngerapihin isi lemari yang ini. Kayaknya nggak bakal bisa rapi sih kalau nggak. Ini tuh bener-bener dimasukin ke kompartemen gitu, biar kayak lemarinya Marie Kondo. Terus ini kayaknya gue sekalian aja kali ya ngerapiin isi lemari yang lain karena berantakan juga. Jadi sini ada 3 drawer yang isinya sangat berantakan pastinya. Mari kita rapiin.